إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang mulia ini khatib menyuruh kepada jamaah sekalian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah serta senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang dihadapi. Dengan ketakwaan semoga kita juga dilimpahi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Yang artinya siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Hadirin rahimakumullah, dari Muhammad bin Hashim dia berkata, telah sampai berita padaku bahwa Umar bin Khattab jika melihat pemuda yang membuatnya kagum, maka ia akan menanyakan perihal anak itu, apakah anak itu memiliki pekerjaan? Jika dikatakan tidak, maka ia akan berkata, telah jatuh satu derajat anak muda itu di mataku. Sungguhnya agama Islam sangat menyanjung orang yang mau bekerja keras dan mengutuk orang yang membuang-buang waktunya dengan percuma. Karena dengan bekerja, seorang manusia memiliki aktivitas yang positif dalam hidupnya. Menurut Ibnu Asir, bekerja termasuk bagian dari sunnah para nabi. Nabi Zakaria adalah tukang kayu, Nabi Daud membuat baju besi dan menjualnya sendiri. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Rasul, Nabi Daud itu tidak akan makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ar-Raghib Al-Isbani pernah berkata, siapa saja yang tidak mau berusaha dan bekerja, maka nilai kemanusiaannya telah rusak, bahkan nilai kebinatangannya, dan menjadi orang yang telah mati. Allah mengajarkan kepada kita untuk hidup yang seimbang antara siang dan malam, yakni bekerja di siang hari dan istirahat di malam hari. Intinya dalam satu hari satu malam ada waktu yang digunakan untuk bekerja dan ada waktu yang digunakan untuk beristirahat. Bekerja itu baik dan memberikan waktu beristirahat itu juga baik. Jangan sampai satu hari satu malam hanya digunakan bekerja dan sedikit istirahat. Juga tidak baik satu hari satu malam hanya digunakan menganggur dan sedikit sekali bekerja. Intinya hidup harus seimbang. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 10 dan ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk penghidupan. Quran surah An-Naba ayat 10 dan ayat 11. Hadirin rahimakumullah, kodrat sebagai manusia adalah bekerja.
Tetapi jangan lupa juga bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menghamba, menyembah kepadanya, bekerja bagian dari ibadah ghairu mahdlah. Sedangkan solat 5 waktu merupakan ibadah mahdlah. Keduanya harus tercukupi dan seimbang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabtaghu 'indallahi rizqah wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Yang artinya, maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 17. Nur ayat ini, rezeki harus diusahakan, tapi tidak lupa untuk tetap tidak meninggalkan ibadah dan mensyukuri rezeki yang telah didapatkan pada hari itu. Bertalian dengan ayat lain, Allah telah tegas menyatakan bahwa cara mendapat rezeki adalah dengan bekerja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam rangka bekerja mencari nafkah, menurut riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman, ada 4 prinsip etos kerja yang diajarkan oleh Rasul kepada umat muslim, yakni bekerja dengan cara yang halal, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, dan bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau bekerja keras, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, dan selalu mensyukur nikmat yang telah didapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limuallimina wa liman ahsana ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Was'alu min fadli yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.